Intinya apa? Supaya orang-orang itu mau beribadah. Nah, makanya Allah menyuguhkan satu asbab yang bersifat batiniah agar orang-orang itu bisa semangat untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu. Nah, makanya orang-orang yang masih berada di makom asbab ini ya tidak apa-apa beribadah dengan tujuan untuk mengharapkan pahala dari Allah atau mengharapkan surganya Allah. Sebab bagaimanapun tidak melakukan beribadah atau tidak melakukan ibadah kepada Allah itu adalah sesuatu yang lebih buruk daripada dia melakukan ibadah tetapi mengharapkan pahala atau mengharapkan surganya Allah. Nah, makanya orang-orang yang berada di makom asbab ini tak usah putus asa, teruskan ibadahnya terus sampai istiqomah itu, meskipun bertahun-tahun gitu. Jadi orang-orang di makom tajrid itu bukan orang-orang yang istilahnya ibadahnya itu semakin berkurang, tidak. Justru mereka itu adalah orang-orang yang istiqomah dalam ibadahnya itu, tetapi batinnya itu sudah tidak ta'aluk, tidak memiliki keterkaitan dengan apapun selain Allah. Itulah makom-makom tajrid. Mereka itu beribadah tidak memiliki keterkaitan dengan pahala. Mereka itu beribadah tidak memiliki keterkaitan dengan surga. Ya sudah, ibadah itu sebagai penghambaan kepada Allah. Nah, kalau kita sudah berada di makom tajrid seperti itu, maka jangan sekali-kali kita itu turun kembali ke makom asbab. Ya sudah, kalau sudah berada di makom tajrid, sudah tetaplah di makom tajrid. Jelas? Kenapa? Sebab setelah kita berada di makom tajrid, itu pertanda bahwa Allah sudah menempatkan engkau di makom yang paling tinggi, yakni makom orang-orang yang benar-benar makrifat kepada Allah. Jelas? Makanya di sini disebutkan bahwa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Ya, kata Syekh Ibnu Athaillah di sini disebutkan bahwa engkau bermaksud untuk kembali ke makom asbab sementara Allah telah menetapkan engkau di makom tajrid, itu sama saja engkau turun dari derajat yang tinggi. Kita tiba-tiba ibadah ingin kekayaan kembali, itu sudah inhitatun gitu loh. Atau ketika kita tiba-tiba ingin memiliki kasab dan lain sebagainya, padahal kita sudah tenang, tanpa kasab pun kita sudah merasa tenang gitu loh. Itu pun termasuk kepada inhitatun anil himmatil aliyah, sudah turun dari derajat yang tinggi. Kemudian pertanyaannya adalah, apa ciri seseorang itu sudah berada di makom tajrid? Makanya di sini Syekh Imam Asy-Syarqawi menyebutkan, salah satu tanda bahwa kita sudah berada di makom tajrid alias sudah beribadah kepada Allah itu bukan karena apa-apa, tetapi melainkan hanya karena Allah, hanya sebagai penghambaan kepada Allah. Maka cirinya itu adalah ayyasurra lakal qut min haitsu la tahtasib. Ini banyak kasus juga seperti ini. Makanya dalam hal ini, menurut Syekh Imam Asy-Syarqawi, ketika seseorang sudah ditempatkan di makom tajrid, sudahlah, jangan sampai berpindah lagi ke makom asbab. Jangan sampai engkau sudah ditetapkan di makom tajrid kemudian tergoda kembali ke makom asbab. Itu bisa-bisa engkau tergoda ke makom asbab itu
bisa-bisa adalah sebuah panggilan nafsu atau taswili syaitan, campur tangannya syaitan. Ya. Kadang-kadang di tengah perjalanan, nah, itu tiba-tiba syaitan itu menggoda, sudahlah kerja saja, daripada kamu diceritakan oleh orang lain ngaji karena dunia, nggak punya kerjaan dan lain sebagainya. Itu taswilu syaitan Pak, kepada orang-orang yang sudah ada di makom tajrid. Sudahlah, jangan terus-terusan mengajar ngaji santri, jangan. Tuh masuk tuh ke DPR masuk. Itu bisa-bisa jadi taswilu syaitan juga tuh, kayak gitu tuh. Ya macam-macam lah, macam-macam. Sehingga pada akhirnya ketika dia mengikuti keinginan tersebut, pada akhirnya kewajiban yang biasa dia lakukan itu pada akhirnya terabaikan. Antukna santri na dianggurkeun, nu ngaraji na dianggurkeun, henteu kaurus deui kumanehanana. Santrinya terabaikan, tidak terurus lagi. Makanya kalau dalam istilah Sunda itu ada istilah ulah lempang dinu hayang, ulah eureun dinu embung, ya. Jadi kalau kata kita mah, jangan pernah kita sekali-kali itu melangkah berdasarkan keinginan, gitu. Atau kita berhenti berdasarkan ketidakinginan. Itu ajaran tasawuf sebetulnya. Dan itulah yang diajarkan dalam kitab hikam ini. Intinya jangan sampai kita itu berpindah makom atau berpindah derajat itu berdasarkan keinginan. Nah, kadang-kadang ajaran seperti ini itu tidak dipahami oleh golongan orang-orang yang mengatakan kembali kepada Quran dan hadis. Mereka gak paham. Atau kepada golongan-golongan yang menjelek-jelekan ahli thariqah. Mereka gak paham bahwa sejatinya thariqah itu sebetulnya adalah upaya atau metode agar seorang hamba itu punya cara berpikir seperti cara berpikirnya Nabi. Iya kan? Cara berpikir Nabi itu tidak memakai nafsu, tetapi berdasarkan kehendak Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama ahli thariqah dan ulama-ulama ahli tasawuf. Sayangnya orang-orang yang membenci ulama ahli thariqah, yang membenci ulama ahli tasawuf, tidak mengerti akan hal itu. Hingga pada akhirnya mereka menyebutkan bahwa ahli thariqah, bahwa ahli tasawuf itu adalah ahli bid'ah. Ya, mereka cuma mengandalkan teks, tidak menggali lebih dalam maksud dari teks atau dari nas yang ada dalam Al-Quran dan dari Al-Hadis itu. Ya, makanya mereka menjelek-jelekan. Sementara ulama-ulama ahli thariqah, ulama-ulama ahli tasawuf itu adalah mereka telah menggali maksud inti dari teks. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Wa iradatukal asbab, maksudmu untuk menuju maqam asbab, ayat tasabbub wal iktisab, yakni menuju maqam asbab dan maqam kasab, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, padahal Allah telah menetapkan engkau di maqam tajrid, ay bi ayyasurrolakal qut, dengan cara Allah memudahkan bagimu untuk mendapatkan kekuatan min haitsu la tahtasib, dengan cara yang tidak engkau sangka-sangka.
Wa ja'ala nafsaka mutmainnatan, dan Allah menjadikan dirimu tenang inda ta'adzurihi, ketika tidak adanya kut tersebut, karena muta'alliqatan bimaulaha, karena hatimu terkait dengan Tuhannya. Wa dumta 'alal istighali bi wadhaifil ibadat, dan engkau berada pada kesibukan dengan berbagai macam ibadah. Nah, maksudmu menuju maqam asbab, padahal Allah telah menetapkan engkau pada maqam tajrid, itu adalah inhitatun. Itu sama saja engkau turun anil himmatil aliyah, dari tujuan yang tinggi. Li iradatika ruju, karena engkau bermaksud untuk kembali ilal khalqi, kepada makhluk, ba'da ta'alluqi bil haq, setelah engkau memiliki keterkaitan kepada Tuhan atau kepada yang maha hak. Meskipun walau lam yakun illa mukhalitata abna'id dunya, meskipun hal tersebut dengan tujuan hanya untuk mendirikan haliyah dunia fimahum fih, di mana mereka itu biasa berada di dalamnya. Hal tersebut lakana kafian fi dana'atil himmah, hal tersebut sudah cukup termasuk kepada tujuan yang sangat rendah. Maka dari itu fal wajibu ala salik, hal yang wajib bagi seorang salik adalah ayam kutha fima aqamahul haqqu fihi, adalah menetap di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Wa yardha bihi, dan hendaknya si salik tersebut ridho terhadap hal tersebut, hatta yatawallallahu ikhrajahu minhu, sampai Allah mengurusi jalan keluarnya dari hal tersebut. Wala yakhruja binafsihi, bukan ia keluar dengan nafsunya sendiri, wa iradatihi, atau dengan maksudnya sendiri, wa taswili syaitan, bahkan karena adanya campur tangan syaitan, sehingga fayaqa'u fi bahril qati'ah, sehingga ia tiba di lautan keputusan. Wal'iyadzu billahi ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, dan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Cukup mungkin segitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai maqam tajrid, yang merupakan salah satu maqam daripada seorang salik atau orang yang menempuh jalan menuju Allah. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai maqam tajrid ini secara khusus, kemarin sudah kita jelaskan mengenai maqam asbab, yakni orang-orang yang menuju jalan Allah membutuhkan banyak sebab. Di antaranya itu sebab zahirah, kemarin baru dijelaskan satu, yakni sebab zahirah atau maqam asbabuz zahirah. Maqam di mana seorang salik itu bisa benar-benar fokus menuju atau meniti, menempuh jalan Allah itu dengan adanya sebab zahir seperti kasab atau pekerjaan tetap. Ada pula
yang namanya maqam asbab itu adalah maqam asbab batiniyah. Nah, yang ini belum dijelaskan. Nah, adapun maqam asbab batiniyah itu adalah sebab-sebab secara batin, di mana seorang salik itu bisa benar-benar menempuh atau meniti jalan kepada Tuhan itu dengan hal-hal yang bisa memberikan dia semangat untuk beribadah kepada Allah secara batiniah. Seperti halnya begini, seseorang itu tidak mau beribadah kecuali jika ibadah tersebut itu bisa memberikan pahala kepada seseorang tersebut. Nah, itu termasuk kepada asbab batiniyah. Sehingga dengan adanya pahala tersebut, misalkan pahalanya dilipat gandakan, atau dengan melakukan ibadah tersebut seseorang tersebut bisa mendapatkan jannahnya Allah atau surganya Allah. Nah, maka dalam hal ini bagi orang-orang yang masih ada pada makom tersebut, hal tersebut dibolehkan. Mereka itu beribadah karena adanya sebab tersebut, atau mereka itu beribadah dengan motivasi mendapatkan pahala tersebut, itu masih diperbolehkan. Sebab bagaimanapun kalau seandainya dia tidak beribadah kepada Allah, hal tersebut justru lebih buruk. Nah, makanya meskipun ibadah karena menginginkan masuk surga atau karena menginginkan pahala itu masih termasuk sesuatu yang tercela di mata orang-orang ahli ma'rifat, tentu itu masih lebih baik daripada tidak beribadah sama sekali. Kenapa hal tersebut demikian? Karena bagaimanapun Tuhan pun memerintahkan dengan cara seperti itu. Misalkan dalam Al-Quran itu ada istilah, ada ayat yang berbunyi fasari'u ila maghfiratin wa jannah, gitu kan. Bersegeralah kalian semua kepada maghfirahnya Allah, kepada ampunan Allah, dan kepada surganya Allah. Nah, intinya apa? Supaya orang-orang itu mau beribadah. Nah, makanya Allah menyuguhkan satu asbab yang bersifat batiniah agar orang-orang itu bisa semangat untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu. Nah, makanya orang-orang yang masih berada di makom asbab ini ya tidak apa-apa beribadah dengan tujuan untuk mengharapkan pahala dari Allah atau mengharapkan surganya Allah. Sebab bagaimanapun tidak melakukan beribadah atau tidak melakukan ibadah kepada Allah itu adalah sesuatu yang lebih buruk daripada dia melakukan ibadah tetapi mengharapkan pahala atau mengharapkan surganya Allah. Nah, makanya orang-orang yang berada di makom asbab ini tak usah putus asa, teruskan ibadahnya terus sampai istiqomah itu, meskipun bertahun-tahun gitu loh, bahkan sampai meninggal gitu loh. Teruskan ibadah tersebut meskipun kita mengharapkan surganya Allah, meskipun dalam ibadah itu kita mengharapkan pahala dari Allah yang berlipat ganda, pahala yang berlipat ganda dari Allah, ya tak apa-apa. Sebab bagaimanapun Allah itu sedang menempatkan engkau di makom itu. Daripada engkau ditempatkan oleh Allah di tempat orang-orang yang tidak beribadah sama sekali,
Lebih baik engkau ditempatkan oleh Allah di tempat orang-orang ahli ibadah yang ibadahnya tersebut sambil mengharapkan pahala atau sambil mengharapkan surganya Allah. Itu jauh lebih baik. Makanya terus lakukan hal itu secara istiqomah. Nanti kalau seandainya sudah kita lakukan hal tersebut secara istiqomah, nanti sedikit demi sedikit asbab-asbab tersebut, asbab-asbab batiniah tersebut oleh Allah pun akan dihilangkan. Maka setelah Allah menghilangkan asbab batiniah itu, ketika kita sudah benar-benar istiqomah dalam ibadah tersebut, insya Allah nanti pun Allah akan mengangkat engkau kepada makom orang-orang arifin yang berada di makom tajrid. Jelas? Di mana mereka kalau sudah beribadah sudah tidak mengharapkan lagi ganjaran, sudah tidak mengharapkan lagi pahala, sudah tidak mengharapkan lagi surga, melainkan murni sebagai pengabdian kepada Allah, murni sebagai penghambaan kepada Allah. Nah itu. Jadi memang orang-orang yang susah diajak ibadah itu memang penting juga untuk dikasih asbab batiniah, itu sangat penting. Karena bagaimanapun tidak beribadah kepada Allah itu lebih buruk posisinya dibandingkan orang yang beribadah tetapi mengharapkan pahala atau mengharapkan surganya Allah. Jelas? Ya sih tak apa-apa kita beribadah. Kalau seandainya kita masih beribadah mengharapkan pahala, ya sih, teruskan saja sampai kita benar-benar istiqomah. Kita benar-benar istiqomah, nanti pun kalau kita sudah istiqomah, Allah pun akan mengangkat gitu loh, mengangkat makom kita gitu loh. Sehingga dengan sendirinya hasrat untuk mendapatkan pahala itu hilang, sehingga kita ibadahnya itu secara istiqomah itu sudah bukan lagi mengharapkan pahala atau sudah bukan lagi mengharapkan surganya Allah, melainkan penghambaan kepada Allah. Jelas? Makanya hal tersebut perlu dilatih. Makanya di orang-orang thariqah itu terus dilatih zikirnya. Misalkan satu hari 1000 kali membaca la ilaha illallah, satu hari 165 kali. Terus itu dilatih, diasah terus. Awalnya mungkin mereka bermaksud agar diri mereka itu bersih dari dosa, atau mungkin awalnya itu mereka dengan zikir tersebut adalah supaya dia didekatkan kepada Allah. Ya tidak apa-apa awalnya seperti itu, sebab mereka masih pada makomnya tersebut, masih pada makom asbab mereka secara batiniah. Ya terus dilatih secara istiqomah supaya mereka itu terbiasa. Nanti kalau sudah istiqomah, hal tersebut menjadi karakter mereka, nanti juga dengan sendirinya mereka akan beribadah kepada Allah itu tanpa mengharapkan apa-apa lagi, murni sebagai penghambaan kepada Allah. Dan lebih jauhnya lagi, ketika ibadah tersebut sudah menjadi karakter mereka, lebih jauhnya lagi, nanti mereka pun akan merasa bahwa mereka itu akan merasa malu untuk mengharapkan pahala, sebab Allah telah memberikan kesadaran mereka tentang musyahadah, tentang penyaksian bahwa mereka bisa melakukan ibadah tersebut karena dikehendaki oleh Allah. Jelas? Nah itu. Makanya istiqomahkan dulu dalam ibadah itu, istiqomahkan. Meskipun kita masih mengharapkan pahala dari Allah, atau meskipun kita masih mengharapkan agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Nah itulah yang dinamakan dengan asbab batiniah. Atau asbab batiniah itu seperti halnya begini, kita itu beribadah kepada Allah supaya kita menjadi kekasihnya Allah, itu juga termasuk kepada asbab batiniah. Itu asbab batiniahnya orang-orang muridin.
Orang-orang yang beribadahnya itu mengharapkan agar dia menjadi dekat dengan Allah, agar dia wusul kepada Allah. Ya tidak apa-apa, teruskan, daripada tidak beribadah sama sekali. Jelas? Itu. Nah, tetapi bagaimana kalau seandainya seseorang tersebut sudah berada di makom tajrid? Nah, kalau seseorang sudah berada di makom tajrid, arti makom tajrid itu mereka itu sudah beribadah kepada Allah itu tanpa mengharapkan sebab apapun dari ibadahnya, ya? Mereka ibadah itu sebagai murni, sebagai penghambaan kepada Allah, dan ibadahnya pun tidak kalah banyaknya dibandingkan orang-orang yang mengharapkan pahala. Itu biasanya orang-orang makom tajrid itu. Jadi orang-orang di makom tajrid itu bukan orang-orang yang istilahnya ibadahnya itu semakin berkurang, tidak. Justru mereka itu adalah orang-orang yang istiqomah dalam ibadahnya itu. Tetapi batinnya itu sudah tidak ta'aluk, tidak memiliki keterkaitan dengan apapun selain Allah. Itulah makom-makom tajrid. Mereka itu beribadah tidak memiliki keterkaitan dengan pahala. Mereka itu beribadah tidak memiliki keterkaitan dengan surga. Ya sudah, ibadah itu sebagai penghambaan kepada Allah. Nah, kalau kita sudah berada di makom tajrid seperti itu, maka jangan sekali-kali kita itu turun kembali ke makom asbab. Ya sudah, kalau sudah berada di makom tajrid, sudah tetaplah di makom tajrid. Jelas? Kenapa? Sebab setelah kita berada di makom tajrid, itu pertanda bahwa Allah sudah menempatkan engkau di makom yang paling tinggi, yakni makom orang-orang yang benar-benar makrifat kepada Allah. Jelas? Makanya di sini disebutkan bahwa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, di sini disebutkan bahwa engkau bermaksud untuk kembali ke makom asbab sementara Allah telah menetapkan engkau di makom tajrid, itu sama saja engkau turun dari derajat yang tinggi. Kita tiba-tiba ibadah ingin kekayaan kembali, itu sudah inhitatun gitu lah. Atau ketika kita tiba-tiba ingin memiliki kasab dan lain sebagainya, padahal kita sudah tenang, tanpa kasab pun kita sudah merasa tenang gitu loh. Itu pun termasuk kepada inhitatun anil himmatil aliyah, sudah turun dari derajat yang tinggi. Kemudian pertanyaannya adalah, apa ciri seseorang itu sudah berada di makom tajrid? Makanya di sini Syekh Imam Asy-Syarqawi menyebutkan, salah satu tanda bahwa kita sudah berada di makom tajrid, alias sudah beribadah kepada Allah itu bukan karena apa-apa, tetapi melainkan hanya karena Allah, hanya sebagai penghambaan kepada Allah. Maka cirinya itu adalah ayyasurralakal qut min haitsu la tahtasib. Engkau itu sudah merasa tenang meskipun engkau itu tidak memiliki kasab misalkan. Engkau itu sudah memandang dunia ini ya sebagai sesuatu yang biasa saja. Gitulah. Sebab engkau sudah percaya bahwa setiap makhluk itu sudah ditakar rezekinya sama Allah. Ya. Engkau merasa tenang. Dan engkau anteng gitu loh. Anteng dengan wazaifil ibadah, dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, berbagai macam penghambaan kepada Allah, dengan cara apapun itu.
sudah tidak memiliki ambisi lagi terhadap duniawi, sudah tidak memiliki ambisi lagi terhadap uang dan lain sebagainya. Itu salah satu tanda bahwa engkau itu sudah ditempatkan oleh Allah di makom tajrid. Nah, kalau kita sudah memiliki sifat seperti itu, jangan sekali-kali kita turun kembali ke makom asbab. Ya sudah, teruskan di makom itu. Sebab kalau kita kembali ke makom asbab, itu sama saja engkau turun dari derajat yang tinggi. Jelas. Misalkan seseorang itu sudah tidak mikirin dunia lagi, misalkan dia itu ya antengnya ibadahnya itu ibadah dengan mulang, dengan mengajar ngaji. Urusan rezeki dia sudah tidak lagi peduli. Urusan istilahnya apa, urusan makanan untuk sehari-hari dan lain sebagainya, dia sudah tidak peduli. Tapi dia terus mengabdi kepada Allah dengan melalui ngajarnya itu, melalui ngajar ngajinya, melalui ngawuruknya gitu loh kalau dalam istilah Sunda. Tiba-tiba dia sudah tenang dalam hal itu dan tidak memikirkan lagi, memusingkan kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba ada istilahnya, ada keinginan, ya, ada irodah, keinginan untuk kasab. Wah, itu sudah kacau. Itu sudah kacau. Itu sama saja orang tersebut ingin turun kembali ke makom sebelumnya, ingin turun level gitu. Itu bahaya. Bahayanya bukan hanya membahayakan si salik tersebut, tetapi juga akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Sama Allah sudah ditempatkan menjadi seorang salik di makom tajrid, ya. Kemudian dia berpindah ke makom asbab. Sama Allah sudah ditempatkan menjadi seorang pengajar agama, ya. Dan hatinya sudah ditenangkan oleh Allah dalam urusan rezeki, dan dia sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Tiba-tiba dia ingin menjadi ke makom asbab, misalkan ke makom kasab. Itu bahaya loh nanti. Bisa-bisa nanti setelah dia memiliki keinginan untuk turun ke makom asbab, nanti orang-orang yang sudah terbiasa mengaji kepada dia, ya, nantinya akan terabaikan. Ini banyak kasus juga seperti ini. Makanya dalam hal ini, menurut Syekh Imam Asy-Syarqawi, ketika seseorang sudah ditempatkan di makom tajrid, sudahlah, jangan sampai berpindah lagi ke makom asbab. Makanya kata Syekh Imam Asy-Syarqawi, fal wajib ala salik ayam kusafi ma aqamahul haq fihi wa yarda bihi hatta yatawallallah ikhrajahu minhu. Ya sudah, bagi orang yang sudah di makom tajrid, menetap saja di makom itu sampai Allah itu benar-benar meridhoi engkau, sampai Allah sendiri yang mengurus urusan engkau. Jangan sampai engkau sudah ditetapkan di makom tajrid kemudian tergoda kembali ke makom asbab. Itu bisa-bisa engkau tergoda ke makom asbab itu bisa-bisa adalah sebuah panggilan nafsu atau taswili syaitan, campur tangannya syaitan, ya. Kadang-kadang di tengah perjalanan, nah, itu tiba-tiba syaitan itu menggoda, sudahlah kerja saja daripada kamu diceritakan oleh orang lain ngaji karena dunia, nggak punya kerjaan dan lain sebagainya. Itu taswilu syaitan tuh kepada orang-orang yang sudah ada di makom tajrid. Sudahlah, jangan terus-terusan mengajar ngaji santri, jangan.
tuh masuk tuh ke DPR masuk. Oh, itu bisa-bisa jadi taswil syaitan juga tuh kayak gitu tuh. Ya macam-macam lah, macam-macam. Sehingga pada akhirnya ketika dia mengikuti keinginan tersebut, pada akhirnya kewajiban yang biasa dia lakukan itu pada akhirnya terabaikan. Antukna santri na dianggurkeun, nu ngaraji na dianggurkeun, henteu kaurus deui kumanehanana. Santrinya terabaikan, tidak terurus lagi. Gara-gara si saliknya yang sudah berada di makom tajrid itu tergoda untuk turun ke makom asbab. Makanya sekali lagi kata Syekh Imam Ibnu Athaillah, iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Bermaksudnya kembali ke makom asbab sementara Allah telah menetapkan engkau di makom tajrid, itu sama saja engkau itu turun dari derajat yang sangat tinggi. Makanya ini pesan kepada para kiai yang sudah benar-benar misalkan berada di makom tajrid, hati-hati ya, jangan tergoda oleh panggilan-panggilan sesaat untuk ke makom asbab. Sebab bahayanya nanti, bahayanya kasihan orang-orang yang biasa mengaji kepada kita, orang-orang yang biasa istilahnya kita ajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara mendekat kepada Allah, nanti pada akhirnya kita tinggalkan karena kita pada akhirnya menyibukkan diri di makom asbab. Itu bahaya. Bahaya itu. Makanya bagaimanapun setiap makom itu kita harus istiqomah di makom itu sampai Allah yang mengurus kita. Jangan sampai nafsu kita yang mengurus kita itu. Jelas perbedaannya kan? Jangan sampai kita itu pindah makom itu oleh nafsu. Jangan sampai, apalagi dengan taswili syaitan, campur tangan syaitan. Hati-hati, ini sering juga terjadi nih di makom-makom orang-orang yang sudah berada di makom tajrid. Ya sudah, kalau sudah berada di makom tajrid, sudah tetapkan dirimu di makom itu. Jangan sekali-kali tergoda untuk turun ke makom asbab. Makanya kata Syekh Imam Asy-Syarqari, la yakhruju bin nafsi wa iradati wa taswili syaitan. Bahaya. Jangan sampai kita keluar dari makom tajrid itu dengan nafsu, apalagi dengan taswili syaitan. Bahayanya nanti fayaqau fi bahril qati'ah. Bisa-bisa nantinya kita pun terputus keterkaitannya kepada Allah. Yang awalnya kita itu di makom tajrid itu sudah anteng bersama Allah Subhanahu wa taala, sudah tenang bersama Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ketika kita mengikuti keinginan kita untuk ke makom asbab, Allah pun perlahan-lahan mulai dilupakan. Mimiti noler-noler salat karena sibuk di makom asbab. Noler-noler salat kali itu ke pesantren ditinggalkan. Kan lucu. Pada akhirnya orang teh qati'ah, terputus hubungan dengan Allah. Itu bahaya. Kalau kata kita mah sayang, ketika kita sudah berada di makom tajrid, kita biasanya anteng dengan ibadah kepada Allah, anteng ngajar santri, anteng dengan mengajak orang-orang kepada jalan Allah itu, dan kita memiliki keterkaitan erat dengan Allah. Tapi ketika kita turun ke makom asbab, tiba-tiba
Allah perlahan mulai dilupakan oleh kita. Bahaya itu, bahaya. Awalnya kita mengakhir-akhirkan sholat, itu sudah ciri-ciri tuh, sudah ciri-ciri kita itu perlahan-lahan mulai memutuskan hubungan dengan Allah secara perlahan. Awalnya sholatnya diakhir-akhirkan, kesananya karena semakin sibuk di makom asbab, pada akhirnya sholatnya mulai ditinggalkan. Ya, itu gara-gara pindah makom dengan nafsu. Makanya biarkan Allah yang bekerja, biarkan, serahkan, pasrahkan semuanya kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mengikuti nafsu, panggilan nafsu kita. Makanya sekali lagi, hikmah dari hikmah ketiga ini adalah seorang yang ahli makrifat kepada Allah itu tidak pernah melakukan sesuatu berdasarkan panggilan nafsunya. Ia akan selalu berpasrah, berserah secara penuh kepada Allah. Ia akan selalu tenang bersama Allah. Itulah orang-orang yang telah ada di makom kemakrifatan kepada Allah. Karena sekali lagi, orang yang sudah tenang biwadhaifil ibadah, dengan berbagai macam ibadah tanpa memikirkan apa-apa lagi, sudah teruskan di makom itu. Teruskan di makom itu. Jelas. Jangan sekali-kali kita pindah makom dengan mengikuti nafsu. Nah, mudah-mudahan. Makanya kalau dalam istilah Sunda itu ada istilah ulah lempang dinu hayang, ulah eureun dinu embung. Ya. Jadi kalau kata kita mah, jangan pernah kita sekali-kali itu melangkah berdasarkan keinginan gitu. Atau kita berhenti berdasarkan ketidakinginan. Itu ajaran tasawuf sebetulnya. Dan itulah yang diajarkan dalam kitab hikam ini. Intinya jangan sampai kita itu berpindah makom atau berpindah derajat itu berdasarkan keinginan. Nah, kadang-kadang ajaran seperti ini itu tidak dipahami oleh golongan orang-orang yang mengatakan kembali kepada Quran dan hadis. Mereka gak paham. Atau kepada golongan-golongan yang menjelek-jelekan ahli thariqah. Mereka gak paham bahwa sejatinya thariqah itu sebetulnya adalah upaya atau metode agar seorang hamba itu punya cara berpikir seperti cara berpikirnya Nabi. Iya kan? Cara berpikir Nabi itu tidak memakai nafsu, tetapi berdasarkan kehendak Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama ahli thariqah dan ulama-ulama ahli tasawuf. Sayangnya orang-orang yang membenci ulama ahli thariqah, yang membenci ulama ahli tasawuf tidak mengerti akan hal itu. Hingga pada akhirnya mereka menyebutkan bahwa ahli thariqah, bahwa ahli tasawuf itu adalah ahli bid'ah. Ya, mereka cuma mengandalkan teks, tidak menggali lebih dalam maksud dari teks atau dari nas yang ada dalam Al-Quran dan dari Al-Hadis itu. Ya, makanya mereka menjelek-jelekan. Sementara ulama-ulama ahli thariqah, ulama-ulama ahli tasawuf itu adalah mereka telah menggali maksud inti dari teks. Makanya diajarkanlah thariqah, diajarkanlah tasawuf. Supaya apa? Supaya umat ini bisa bertindak seperti halnya bertindak para nabi. Di mana para nabi itu jika bertindak bukan berdasarkan nafsunya,
bukan karena keinginan nafsunya, melainkan karena kehendak Allah. Jelas? Itulah yang diajarkan oleh ulama ahli tarekat, oleh ulama ahli tasawuf. Makanya kenapa dalam kitab Al-Hikam ini selalu dikatakan jangan sampai terlibat nafsu, jangan sampai terlibat nafsu. Ya itu tadi, sebab kita mencontoh Nabi. Sekali lagi, kenapa para ulama ahli thariqah, kenapa para ulama ahli tasawuf itu selalu mengatakan jangan sampai melibatkan nafsu? Sebab mereka itu mencontoh Nabi. Jelas? Makanya salah besar orang yang mengatakan ahli thariqah, ahli tasawuf itu adalah ahli bid'ah. Salah besar. Makanya gak usah geger lah ya. Mereka itu tidak paham bagaimana ajaran ahli tasawuf, bagaimana ajaran ahli tarekat ya. Makanya menjudge seperti itu ya. Tapi yang jelas mereka itu orang-orang yang membenci tasawuf, orang-orang yang membenci tarekat itu, yang jelas mereka itu hanya sampai pada teks firman, hanya memahami firman sebagai teks, tidak pernah mendalami teks atau maksud dari teks itu seperti apa. Sementara ulama-ulama ahli thariqah, mereka sudah menggali inti dari teks. Jelas? Makanya sekali lagi, ilmu tasawuf, ilmu tarekat itu adalah ilmu agar kita bisa belajar bagaimana cara berpikir dan cara bertindaknya para nabi. Ya kita kan harus mengikuti para nabi kan, bukan? Ya kan? Makanya kalau kita mengaku mengikuti nabi, jangan melangkah dengan hawa nafsu. Jelas? Nah mungkin itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wallahu a'lam bissawab.